mau ngobrol saja atau kaget? Ya, ya tetap saya buka secara untuk formalitas ya teman-teman. Oke, oke, baik. Kita enable ini aja, lighting roomnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan teman-teman. Selamat malam. Selamat datang di kegiatan Talk with Awardi yang diselenggarakan oleh Nyala Daya ini. Ya, meskipun saya sudah menduga ya, kayaknya pesertanya nggak akan banyak gitu. Nah, saya Lisan Romolidia dan malam hari ini saya yang berkesempatan untuk menjadi moderator dalam sesi ini. Nah, malam ini kita akan ngobrol dengan awardi LPDP yaitu Kak Nabila Mafira Maulani. Terima kasih sebelumnya Kak Nabila sudah berkenan hadir kemudian membagikan perspektifnya dan ilmunya pada kita yang hadir di Zoom malam hari ini. Oke, mungkin ya meskipun udah kenal ya, tapi saya tetap mau memperkenalkan narasumber kita yang bernama lengkap Nabila Mahfira Maulani, lulusan dari Psikologi UI 5 dan menjadi bagian dari PK 18. Kemudian Kak Nabila juga merupakan founder dari Arumanis Indonesia yang menyediakan kelas bermain tematik, dongeng, serta edukasi anak dan parenting. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan cerita dari Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Oke, terima kasih Kalisa. Ini mau kayak nggak apa sih, tetap aku tampilin aja ya PPT-nya. Tapi kita ngobrolnya lebih santai saja. Bentar. Nah, nih. Sebenarnya kemarin tuh ketika Lisa nanya apa mau nggak buat ngobrol lagi di sesi Talk with Awardi. Terus langsung pertanyaan yang langsung aku sampaikan ke Lisa, apa nih topiknya? Dan ternyata emang topiknya tuh topik yang juga membuatku bertanya-tanya gitu ketika mau mendaftar LPDP. Karena sebenarnya jujur kepikiran daftar beasiswa lanjut studi itu Hmm. udah lama, bahkan dari sebelum lulus. Tapi sebelum-sebelumnya tuh masih nggak kebayang gitu loh kayak kalau misalnya apa mungkin Mita, Lisa juga pasti pernah kan ngisi di webnya kan banyak banget tuh administrasinya. Jadi saat itu yang ku awali adalah ngisi administrasi itu dulu kayak data-data kecil, identitas-identitas gitu doang kan. Habis itu udah stop. Dan salah satu yang ku pertanyakan tuh ini apa sih kontribusi itu gitu. Terus gimana ya apa ya bisa aku lakukan untuk memenuhi ini? Saat itu pertanyaannya kayak gitu gitu. Dan pertanyaan ini juga kenapa sih harus ada? Nah, eh kalau misalnya kasarannya tuh sempat sempat aku tuh juga mikir kayak wah taken for granted banget ya gitu kayak harus harus ngasih apa gitu kan. Tapi kalau misalnya dipikirkan lebih banyak, aku memandang kontribusi tuh kayak punya efek domino gitu. Mereka memberi untuk memberi, untuk kita bisa memberi. Jadi kayak kalau misalnya domino kan kita dorong satu, yang lain kena. Nah, aku menilai kontribusi di dalam proses beasiswa tuh akan seperti itu gitu. Jadi akhirnya dengan mindset gitu, dengan mengubah perspektif seperti itu eh, membuat aku merasa bahwa ya kontribusi itu murni dari apa ya? Istilahnya mungkin kalau misalnya kalau misalnya kita bahasakan lebih sederhana, murni apa yang jadi panggilan gitu dalam diri. Nah, eh, terus hal lain yang berusaha aku kuatkan, yang aku jadikan perspektif untuk memulai dan bikin rencana kontribusi itu, aku menilai kontribusi sebagai bagian dari usaha. Jadi dalam proses beasiswa,
kalau misalnya di breakdown dalam bentuk yang lebih besar, aku menilai usahanya dua. Usaha sebelum dapetin beasiswanya, usaha setelahnya gitu. Jadi udah sepaket. Nah, dengan cara itu jadinya aku tuh lebih lebih apa ya, berusaha untuk membangun tanggung jawab dan memahami kalau kontribusi itu sepenting itu gitu. Dan eh mungkin ini mungkin ini pengalaman dan sebenarnya bukan pengalaman yang cukup baik ya. Kalau misalnya menilai dari beberapa teman-teman yang eh, menjalani mock interview sebelumnya atau mungkin pernah konsultasi, pernah ngobrol tentang proses-proses daftar beasiswa, ada beberapa yang satu mungkin menganggap kontribusi itu sebagai momok karena merasa kayak apa ya yang bisa aku berikan. Jadi bener-bener hal yang menakutkan gitu loh. Karena nggak tahu mau memberikan apa. Dan hal lainnya ini sih, jadi kayak kesannya itu dibuat-buat gitu. Aku bikin sesuatu aja ah biar biar ini kelihatan jadi kontribusi gitu. Padahal kan ya itu balik lagi sih kontribusi itu sebenarnya panggilan dari diri gitu. Kita memberikan sesuatu yang benar-benar impactful gitu kan. Tapi kan itu kan berbeda-beda buat setiap orang. Sifatnya subjektif ke bagaimana kita menilai kebutuhan gitu. Itu. Mungkin apa kalau misalnya dari Lisa sama Mita pernah nggak ada apa sih mungkin pengalaman atau pernah dengar dari yang lain gimana sih kalian memaknai si kontribusi ini? Oke, mungkin dari Mita dulu memberikan apa ya feedback. Hmm, ini sih Mbak palingan. eh Kalau aku tuh selama yang kemarin itu kayak misalkan kontribusi itu, hmm, sama aku kayak kuliah di S2 kemarin, nah itu kayak Mm-mm, gimana caranya itu, hmm, keilmuan kita itu kayak berimpact gitu ke masyarakat langsung gitu, dan akhirnya kayak mencari gitu kan, karena kan iniku tuh keilmuanku di biologi gitu kan, yang mana kayak agak ada pressure-nya gitu loh Mbak, kayak biologi kan kayak hubungannya ke tumbuhan, ke hewan gitu. Gimana caranya itu kayak kita menyangkut pautkan ilmu alam ini supaya juga berimpact ke manusianya atau masyarakat lingkup yang kecil yang gitu kan. Nah, itu sih. Jadi agak PR gitu kan. Sedangkan kalau kita di biologi itu, yaudah kita nge-lab apa segala macam, tapi gimana caranya itu kayak bikin sesuatu yang kita pelajari itu biar berimpact ke orang kayak gitu. Akhirnya kita kayak mikir, apa ya sekiranya yang dari kita itu biar juga nggak kelihatan terlalu formal kayak gitu kan. Akhirnya kayak kita harus punya kemampuan di mana mengubah sesuatu yang kita sehari-hari kita makan itu sesuatu yang kayak ilmiah kayak gitu tuh, gimana ngemasnya supaya juga mudah dimengerti oleh masyarakat awam kayak gitu sih. Mungkin itu sih Kak. Iya, menarik, menarik. perspektif beda sih ya. Mungkin karena aku sama Lisa sama-sama dari sosum ya kan. Bener. Nah, apa? Oke, kalau gitu mungkin aku lanjutin dulu nih. Ini ada satu perspektif. Kalau teman-teman yang lain juga mau cerita, apa sih mungkin concernnya atau apa kegelisahannya tentang membahas kontribusi, boleh banget juga tulis di kolom chat gitu ya, Kak. Betul, boleh banget. Atau boleh raise hand mungkin kalau mau speak up. Mm-mm, boleh. Kalau sambil lalu aja kita sambil ngobrol nyantai. Nah, ini. Jadi, eh, sebenarnya bentuk kegelisahannya Mita tadi itu sangat bisa dimengerti. Tapi memang kalau misalnya kita bahas kontribusi itu akhirnya balik lagi sebenarnya secara keseluruhan proses untuk akan lanjut studi ataupun mendaftar beasiswa tuh bakal bikin kita banyak berefleksi gitu. Termasuk ketika memahami apa rencana kontribusi yang mau kita lakukan. Jadi kita akan diminta lagi untuk bagaimana sih kita memahami diri. Jadi menggali apa sih keunikan dan kelebihan kita dan bagaimana refleksi pengalamannya. Hmm, jadi kalau misalnya mungkin kita kepikirannya kayak
aduh kok aku ngambil jurusannya ini ya, gimana ya itu ngaitin dengan kebutuhan. Nah, sebelum jauh ke situ, kita balikin aja ke nilai-nilai di diri kita dulu gitu. Kalau aku sih akhirnya memandangnya bisa seperti itu caranya. Sebelum kita spesifik ke keilmuan yang akan kita ambil. Nah, ini mungkin mini strength mapping yang bisa teman-teman coba kalau misalnya butuh untuk merefleksikan diri, bikin apa sih sesuatu yang bisa impactful gitu. Jadi, eh, boleh kalau misalnya di sekitarnya ada notes sambil dicoba tulisin juga nggak apa-apa. Kita coba tuliskan 3 keahlian kita, 3 nilai hidup kita, dan 3 minat kita. Jadi eh ini kan bener-bener back to apa? Balik ke diri sendiri gitu kan, bukan bukan apa yang sedang kita jalani atau apa yang sudah kita ambil sebelumnya. Terus dari kan berarti ada beberapa poin tuh di situ. Nah, itu gabungkan menjadi sebuah kontribusi. Di sini maksudnya adalah apa apa bentuk bentuk konkret dari kegiatan yang bisa kita buat dari keahlian nilai hidup dan minat-minat itu gitu. Nah, terus gimana caranya supaya kontribusi ini lebih, mungkin kalau bahasa ini lebih nendang, kita bisa balikin ke kebutuhan di sekitar. Jadi, aku ingat di esai ketika mendaftar beasiswa itu, salah satu yang kutuliskan adalah eh, se- sejak SMA, aku membersamai anak-anak tetangga untuk bermain bersama gitu. Karena memang aku merasa minatku salah satunya di bermain. Jadi kebutuhannya tuh bukan bukan yang luas banget gitu kan. Bener-bener dari sekitar aja aku ngelihat anak-anak tetanggaku kok mainnya eh, nggak mainnya tuh nggak tertata. Terus kesannya kayak anak-anak tuh mungkin dalam tanda kutip kasarnya mereka tuh dibiarin aja. Karena itu aku mengajak mereka buat main bersama yang lebih terstruktur gitu. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk yang akhirnya muncul murni dari pengamatan kita buat di sekitar gitu. Terus, nah ini habis mini strength mapping, terus kita bisa nih eh, lebih luas lagi kita coba untuk menentukan skalanya. Sebenarnya kalau misalnya kita berpikir kayak, aku pernah dapat pertanyaan ini. Aku mungkin Lisa pernah atau mungkin Mita dan teman-teman yang lain juga ada yang pernah punya dapat pertanyaan yang sama. Apakah kalau misalnya bikin kontribusi itu harus kayak jadi founder sesuatu gitu? Nah, sebenarnya eh, kita bisa bikin skala ini gitu untuk menentukan kontribusi kita tuh ada di titik yang mana. Dari level pribadi dulu. Jadi kan balik lagi memang kita yang tadi kalau di mini trend mapping kan memahami nilai-nilai kita, memahami minat kita, memahami keahlian kita. Jadi sebenarnya sebelum terlalu jauh kontribusi itu bisa balik lagi. Misalnya kita ingin punya keilmuan yang eh, mengembangkan minat gitu. Itu kan sebenarnya karena atas dasar kebutuhan di diri sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita merasa kita butuh itu, kita belajar untuk itu. Terus di level up-nya, di level komunitas. Ini yang tadi sempat aku ceritakan tentang inisiatif kita, ngamatin kondisi di lingkungan seperti apa. Nah, itu tadi sih, pengamatan di lingkungan itu nggak melulu kita kayak langsung bikin komunitas yang besar, tapi bener-bener bisa dimulai dari lingkup RT kah, atau bahkan kayak misalnya oh, tetangga kanan kiri nih butuh apa gitu, atau bahkan misalnya teman-teman sendiri, kita tahu mereka punya kebutuhan apa, kita berikan kontribusi di situ. Kontribusi kecil-kecil itu kan sebenarnya cara kita untuk lebih memahami, oh ada kebutuhan seperti ini loh ternyata gitu. Nah, terus level up-nya lagi, aku menilai level 3 4 ini sebenarnya kurang lebih agak mirip ya. Dalam artian, misalnya di level 3 ini level profesional. Jadi, eh, misalnya, ini cerita dari temanku yang kebetulan dia sebelumnya kerja di salah satu perusahaan yang sama sekali nggak ada kaitannya sama program studi yang mau dia ambil. Jadi, dia kerja di marketing salah satu perusahaan yang jual produk-produk bayi, susu, bubur, kayak gitu-gitu. Nah,
Ini bidangnya marketing, beda banget gitu kan. Terus ternyata dia menilai eh, dia tuh pengen orang-orang beli produknya murni karena mereka ngerasa produk itu tuh membantu gitu. Berarti kan dia harus memberikan informasi yang bener-bener konkret, bener-bener berdasarkan riset. Jadi informasinya itu bener-bener nyata gitu loh, bukan bukan informasi yang kayak biasanya kalau marketing kan ada kesan untuk dilebih-lebihkan gitu kan. Nah, atas dasar itu dia ngambil bidang yang sama sekali berbeda dengan marketing cuma karena dia pengen belajar riset bidang-bidang perkembangan anak gitu. Karena dia ngerasa belajar ilmu perkembangan anak itu membantu dia memberikan informasi-informasi yang positif buat orang tua sebelum dia bisa jual produknya. Jadi, maaf. Jadi apa? Itu kan berarti level level kontribusinya itu kan didasarkan dari bidang profesionalnya. Tapi itu berhubungan banget sama nilai hidupnya dia untuk menjaga integritasnya, untuk menjaga bagaimana dia bisa memberikan informasi-informasi yang benar gitu. Terus level nasional, nah ini sebenarnya mungkin akan lebih apa ya, akan lebih bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya jejaring banyak atau memang mereka udah ada di bidang yang di situ concernnya sama orang-orang dengan lingkup lingkup lebih luas gitu. Itu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita bicara tentang kontribusi, skalanya itu bisa paling kecil apa yang bermanfaat buat diri kita. Minat apa, nilai hidup kita seperti apa. Dan jadi kita juga bisa untuk mm, mempertanyakan ke diri kita tuh kayak apa ya hal kecil yang bisa aku lakukan mulai minggu depan gitu. Yang paling awal bisa aku lakukan paling nggak buat diriku sendiri. Jadi sebenarnya mana kontribusi itu bisa sesederhana itu gitu memberikan dampaknya. Nih, dari tadi kepencet-pencet terus. Terus ini sebenarnya ini masih sangat apa ya sifatnya tuh sangat fleksibel. Cuma mungkin poin-poin ini bisa membantu teman-teman. Biasanya ini digunakan untuk orang-orang yang mungkin mau bikin program yang lebih besar. Jadi proses perencanaannya tuh pakai pakai poin namanya SMART. Jadi itu akan membantu kita untuk bikin kontribusinya lebih jelas, lebih realistis, dan lebih terukur. Misalnya, ini mengambil sedikit gambaran ketika aku mencoba membuat kontribusi yang mungkin sesuai dengan minatku gitu. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya ini boleh ya sambil cerita juga. Eh, spesifik spesifiknya apa? Oh, nilai hidupku tuh mau berdaya. Minatku di literasi dan di perkembangan anak. Nah, aku menilai kebutuhan di masyarakat itu orang tua dan anak butuh untuk butuh tempat untuk main bareng. Mainnya tuh bukan cuma orang tuanya nemenin anak, tapi bener-bener mereka main bersama gitu. Jadi aku saat itu menilai, oh sepertinya kelas bermain dibutuhkan. Tapi bukan cuma kelas bermain yang anaknya doang dikasih kegiatan, tapi orang tuanya juga involved di situ gitu. Nah, awalnya karena kegiatannya itu, karena waktunya saat itu sedang pandemi, jadi teknik yang realistis menurutku adalah dengan Zoom, tapi tetap diobservasi gitu. Jadi lewat Zoom kayak gini, eh, ada fasilitator, terus orang tua dan anak diberikan kegiatan bersama. Kegiatannya pun kecil-kecil gitu kan. Dan di situ diobservasi kira-kira bagaimana sih interaksinya mereka. Tuh. Jadi eh, tadi spesifik terus measurable-nya tuh sebenarnya lebih ke bagaimana membuat ini tuh bisa terukur dan realistis gitu. Terus di achievable indikatornya. Indikatornya sebenarnya ini agak muluk-muluk ya, karena namanya masih awal, nggak akan sebanyak itu gitu. Nah, jadi ketika bikin indikator tuh kita bisa breakdown ke yang paling minim. Jadi sebenarnya paling minimnya menurutku ada feedback positif itu alhamdulillah gitu. Ada satu yang ikut alhamdulillah.
Cuma kan namanya mungkin ini juga salah satu yang mungkin akan kita alami kalau misalnya kita membuat kontribusi untuk pertama kali gitu. Harapannya sangat besar. Tapi kan namanya namanya scaling ya. Bentuk apa hasilnya kan bisa sangat minim di awal, tapi lama-lama harapannya kan akan terus naik gitu. Terus ini relevansinya. Jadi seperti yang tadi aku ceritakan, kebutuhannya orang tua sama anak butuh main bareng gitu karena mereka kadang kesulitan. Beberapa orang tua menyampaikan kalau eh, kok aku bingung ya main sama anak gimana gitu. Keluhan-keluhan sederhana itu gitu yang muncul dari sekitar yang bikin aku akhirnya merasa bahwa oh ternyata kebutuhannya seperti ini ya gitu. Terus time boundnya lebih ke kapan, terus eh, apa pokoknya berkaitan dengan waktu. Jadi kapan kita akan melakukannya, terus apakah akan diperlukan evaluasi di situ kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita apakah sebelumnya mungkin pernah menggunakan cara ini dalam bentuk berbeda atau menggunakan cara lain untuk merencanakan. Hmm, masuk ya, Dir. Mm-mm, Jujur ini tuh baru banget buat aku. Aku baru tahu kalau ada teknik SMART ini. Karena sebelumnya aku tahu tuh kayak ada SWOT kayak gitu aja. mm-mm. Nah, jadi mungkin kalau aku dulu tuh lebih ke SWOT itu ya. Terus eh what apa yang Eh, hmm, lanjut, lanjut. sebenarnya mirip-mirip bisa dilakukan. Oh, ini itu apa namanya? Kita inove-nya sampai sini gitu. Kalau dan sebenarnya ekspektasi itu kan kalau nggak terukur membuat kecewa ya. Betul. Jadi kayak measurable ini penting gitu. Dan jujur aku baru tahu ini sih teknik ini. Mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing? Boleh, boleh. Sebenarnya eh, tools apapun untuk merencanakan bikin SWOT kah, pakai cara ini kah, atau mungkin dengan cara lain, misalnya murni kayak, oke, apa nulisin nulisin aja gitu apa yang ada di pikiran. Selama itu tadi sih poin yang Lisa sampaikan terukur gitu. Karena kalau misalnya apa yang kita rencanakan tuh akhirnya anggapannya akan kita jual gitu kan ke orang yang nantinya akan mendengar rencana kita, itu dengan terukur mereka tuh akan lebih bisa apa ya percaya gitu bahwa kita bisa untuk menjalankan ini karena realistis gitu kan. Benar-benar, benar banget. Itu nah ini sebetulnya slide-nya tidak banyak jadi memang slide-nya sangat sedikit tapi mungkin nanti kita bakal diskusi lebih banyak. Kontribusi itu bukan tentang seberapa besar tapi balik lagi seberapa tulus, seberapa konsisten dan relevan dengan apa yang kita amati. Jadi let's walk the talk, mari kita jalani apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan, kita realisasikan. Itu sih. Oke. Iya Oke. sih, betul betul banget. Oke. Nah, ini mungkin sambil tetap aku tayangin kali ya. Nah, ini Boleh. Mbak ingin ini bertanya, Silahkan. boleh. tadi yang slide yang smart tadi itu kan ada bagian poin achievable ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, hmm, caranya ini Mbak kayak kadang eh mungkin kita 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 tuh udah berekspektasi ya kayak oh aku mau misalkan kayak punya komunitas terus habis itu hmm, di komunitas itu punya berharapan ekspektasinya tuh mendapat apa kayak mendapatkan ini gitu kan ekspektasinya. Bentar. Terus ternyata hmm, nggak achieve. Habis itu Mbak bentar habis itu hmm, kita kan kayak misalkan punya komunitas gitu-gitu kan
pasti ada apa ya? Mungkin Oh, Mbak maaf ya bersin-bersin. nggak apa-apa. Mita lagi nggak enak badan kah? Enggak, kayaknya kena debu. Soalnya tadi habis bersihin kamar. Oh, alah. Mhm. Ini apa namanya? Misalkan kita kayak bangun komunitas itu kan pasti kayak punya inspirasi atau kayak hmm, apa ya? Pokoknya kayak punya role model gitu lah Mbak ya. Atau kayak bahkan punya kompetitor kayak gitu kan Mhm. istilahnya. Nah, terus kayak kita tuh ngelihat kita tuh emang misalkan umur komunitasnya tuh emang lebih muda lah dari kompetitor kita gitu kan. Terus tapi mereka kita tuh kayak jadi membandingin gitu loh. Oh, mereka tuh pada umur segini atau di bulan ini tuh mereka udah achieve ini, tapi di aku kok enggak gitu. Nah, kita tuh cara mengukurnya standarnya achieve itu berdasarkan apa sih Mbak? Kayak kita harus bandingin dengan yang lain kah atau kayak kita harus netapin sendiri kah atau kayak gimana gitu supaya misalkan kita ini tuh nggak merasa kecewa atau gelo atau kayak down gitu-gitu. Kayak gitu sih Mbak. Oh, aku paham banget sih ini keresahannya. Tapi Mm-mm. emang, tapi bener kok ketika kita memulai, ketika kita bikin rencana atau misalnya kita udah punya nih, apa Mita punya kan yang beauty hub, ya nggak sih? Iya. Nah, apa kalau misalnya istilahnya benchmark biasanya. Jadi kita punya apa list list dari apa mungkin kita kalau misalnya bahasanya mungkin kompetitor tapi kayak program-program lainnya sekiranya sejenis gitu dengan apa yang Mm-mm. sedang sedang kita buat atau mau kita buat. Mm-mm. Nah, benchmark tuh emang penting banget. Jadi selain selain kita jadi bisa ngamatin apa-apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita buat kalau misalnya mau mengembangkan program yang sama. Nah, benchmark itu paling nggak kita kan nggak murni tahu ya strateginya seperti apa. Tapi ketika melihat mereka, oh mereka punya hasil yang seperti ini. Nah, itu bisa kita balikan lagi. Misalnya, Mita pengen hasilnya di 1 bulan, di 2 bulan. Misalnya 1 bulan pertama, oh hasilnya A. Terus di bulan kedua hasilnya A, B. Di bulan ketiga A, B, C gitu. Ada tambahan terus gitu maunya. Nah, eh, itu akhirnya bisa kita kembalikan lagi ke strategi yang kita lakukan gitu. Punya benchmark bagus, tapi kalau misalnya belum berhasil untuk punya hasil yang sama, nggak apa-apa juga gitu. Namanya kita kan kita mencoba strategi yang kita buat sendiri, belum tentu strateginya sama gitu. Itu sih yang akhirnya menurutku perlu untuk kita tanamkan di dalam diri supaya lebih legowo gitu. Karena aku juga sering merasakan itu gitu. Apalagi kan kalau misalnya bahas di maaf. Kalau misalnya di aku konteksnya kan di kelas bermain, itu bukan hal yang baru dan bukan hal yang sedikit gitu sekarang. Tapi kita balikin lagi apa strategi yang kita buat di 1 bulan pertama, di 2 bulan pertama dan seterusnya. Apakah itu sudah works? Terus nilai apa yang menurut kita itu paling menonjol di kita, di kontribusi yang kita buat dan di diri kita sendiri gitu. Karena kan oke, strateginya emang berbeda gitu. Atau misalnya strateginya sama, tapi kan nilai di masing-masingnya kita berbeda gitu. Itu sih yang akhirnya perlu kita tekankan, balikin lagi ke value-nya kita, percaya sama value yang kita punya. Sama itu sih apa ini, misalnya di Smart kan coba buat untuk 1 tahun ke depan. Jadi paling nggak kita punya goal tiap bulan. Kalau di bulan pertama goalnya nggak berhasil, kita coba evaluasi terus gitu. Strategi kan bakal terus berubah kalau misalnya kita bikin kontribusi tertentu gitu dan kita berharap itu impactful. Itu sih apakah Lisa kalau Lisa, ya Lisa boleh boleh kalau misalnya mau nanggapi juga. Mita kalau ada tanggapan lain juga boleh, teman-teman yang lain juga boleh ya. Kita ngobrol santai aja. Tapi ya teman-teman, Ada siapa di sini? ya menarik menarik. Jujur kalau soal kayak benchmark gitu, aku tuh sangat asing gitu. Maksudnya untuk mengamati kompetitor dan lain-lain itu, aku juga
belum sampai ke ranah itu sebenarnya. Jadi mendengarkan yang Mita sampaikan itu akhirnya kayak oh iya ya gitu. Ternyata banyak yang kadang kayak ngerasa apa aku itu kurang inovasinya kurang apa gimana gitu. Membandingkan dengan orang lain itu kan bikin anxious ya, bikin cemas. Sangat bisa dipahami. Iya Jadi sih. memang apa? Ini mungkin akhirnya konteksnya merencanakan ya merencanakan apapun gitu secara umum ya. Kita balikin aja nilai-nilainya kita apa gitu. Justru sebenarnya ini aku baru banget hari ini nyampein ke suamiku bahwa setelah setelah selesai lanjut studi bener-bener selesai, aku baru merasakan bahwa yang ku dapatkan itu ya ilmu jelas ya, tapi maksudnya aku merasa beyond of that. eh aku tuh jadi lebih punya rasa percaya kalau aku tuh bernilai gitu. Jadi maksudnya apa bukan bukan tentang gelar ya, tapi kayak oh aku 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 semakin belajar, rasa ingin tahuku semakin besar, itu sebenarnya juga nilai dari diriku loh gitu. Itu sih. Jadi menurutku eh, ketika merencanakan apapun itu balikin dulu, pahami diri lagi, refleksi diri lagi, nilai diri kita lagi gitu, hargai diri kita dulu gitu. Kan kalau misalnya slogannya self apa love yourself ya. Nah, itu terapkan itu di setiap apapun. Tapi emang jujur sih, ketika proses mendaftar LPDP itu sebenarnya kayak akhirnya merefleksi sebenarnya aku tuh sukanya ini loh ternyata. Aku tuh ketika ngisi formnya LPDP tuh kayak meaningful banget ini formnya. Kayak akhirnya mengingat kejadian apa ya yang paling membekas, apa yang membuat aku merasa trauma, akhirnya membuka-buka lagi diary gitu. Begitu Bener. juga dengan rencana kontribusi. Wow. Karena rencana kontribusi gitu sih. Tapi emang apa eh ketika kita bisa menggali lagi keunikan kita, mungkin rasanya apa ya? Ketika berusaha menemukan keunikan kita atau berusaha menemukan apa ya, mungkin hal yang jadi kelebihan kekurangan. Biasanya kan kita tuh pasti ngerasa nggak nyaman kalau misalnya kita harus menggali-gali kekurangan kita gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menemukan itu lagi, terus kita bisa imbangi dengan kelebihan yang kita kenali dari diri sendiri, itu akhirnya bikin kita bakal terus bertumbuh gitu kan. Benar, jadi merasa bisa berdamai gitu ya akhirnya. Betul. Agak berat ya jadinya rasanya. Karena emang apa ya, ketika kita tuh nggak tahu siapa diri kita, kayak ini kan nilai hidup, terus minat. Aku aja tuh sampai sekarang tuh masih kayak, bener nggak sih keahlianku tuh menulis? Karena kan ada kan dalam momen-momen kita tuh sebenarnya bisa melakukan itu, tapi karena satu dan lain hal mungkin ikut kompetisi kemudian gagal, kemudian mempertanyakan lagi, bener nggak sih keahlianku tuh ini? Pernah ngerasain gitu nggak sih? Iya. Sering. Makanya itu ditaruh ditaruh di paling awal tuh tiga keahlian. Karena biasanya untuk mengenali keahlian diri sendiri itu kayak iya nggak ya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu saatnya untuk percaya diri. Sambil ngomong ke diri sendiri juga. Nggak apa-apa Saatnya gitu. untuk percaya diri. Iya sih, benar-benar. Benar. Ini, aku tiba-tiba ke-trigger, tapi aku lupa namanya siapa. Bapaknya tuh pernah bilang gini, aku baca di teks gitu sih. Kayak intinya beliau itu ketika ngewawancarai awardi, terus beda banget awardi yang domisilinya itu di kota besar kayak di Jakarta, sama yang berasal dari daerah. Pernah baca nggak tulisan itu, Dir? Atau teman-teman di sini? Enggak sih, gimana tuh? Jadi intinya bapaknya tuh cerita kalau eh, dia itu lebih ngerasa kebermaknaan kontribusi itu dari awardee yang dari eh,
kayak luar pulau yang 3T kayak gitu dibandingkan dengan calon pendaftar yang mendaftar dari kota besar. Karena Hmm. gini, rencana kontribusinya itu seringkali em, tidak terukur tadi, benar. Jadi kalau yang dari desa itu, mereka tuh bergeraknya dari grassroots-nya. Kayak saya menemukan permasalahan seperti ini, ya sesimpel ngajak bermain kayak gitu. Terus yang di kota itu saya nanti berencananya mau menjadi bagian dari misalkan organisasi internasional besar atau menjadi politikus atau menjadi intinya yang pembuat kebijakan. Nah, tapi kan untuk bergerak ke sana itu tidak ada pola pastinya, tidak bisa diukur gitu, sulit sekali. Ya mungkin tidak meremehkan cita-cita, tapi kan kalau konteksnya rencana, at least kan ketahuan dulu nih tindakannya itu seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian indikator sudah tercapai itu seperti apa. Nah, bapaknya tuh cerita kalau yang rata-rata dari kota besar itu mereka tuh mimpinya sangat tinggi, sangat high, tapi ketika ditanya how, nah itu agak sulit nge-explain-nya. Nah, aku jadi keinget itu tiba-tiba dari ini tadi yang kita obrolin ini, gitu sih. Itu insight yang menarik sih sebenarnya. Jujur aku aku nggak tahu, aku baru dengar dari Lisa ini. Tapi hmm, mungkin kalau misalnya itu dikaitin sama ini, itu balik lagi ke bagaimana kita mengamati sekitar ya. Mungkin kesannya kalau misalnya di kota besar kayak nggak ada masalah, padahal ada aja gitu. Jadi mungkin kepekaan kita tentang bagaimana menilai di lingkungan itu juga dibutuhkan. That's kepekaan itu ya. Iya. Mm-mm. Mm. Benar, 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 benar. Nah, terus aku jadi kebayang kayak, oh iya ya, anak-anak kalau mungkin aku nggak tahu isi fullnya gitu kan di dalam teks itu. Mungkin kalau misal di dalam teks itu mempersepsikan anak-anak dari daerah eh, itu murni apa ya? Bukan berarti anak yang kota nggak murni ya. Tapi karena mereka benar-benar ada di situ, mereka merasa butuh gitu. Jadi kebutuhannya itu yang diangkat gitu kan. Aku dapat ini tulisannya. Ini ya, dari Pak Lukito Edi Nugroho. Beliau Hmm, itu adalah pewawancara LPDP, dosen teknik UGM. Nah, intinya screen kah? ya karena exposure terhadap informasi dan isu-isu kekinian dan mimpi pelamar di Jakarta itu rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pelamar di Kupang. Ya, gitu. Jadi pelamar di Jakarta itu dengan latar belakang dari perguruan tinggi terkenal, mereka punya mimpi yang tinggi. Nah, ekspresi mereka tuh kira-kira kayak gini. Saya punya kemampuan akademik tinggi. Saya layak untuk bersekolah di Eropa, Australia, atau Amerika dan dengan bekal pendidikan itu, saya akan membangun Indonesia. Self-esteemnya tinggi dan dengan nilai tinggi tersebut mereka juga memasang target yang tinggi. Nah, tapi di antara self-esteem yang tinggi itu dengan apa yang kelak akan dikontribusikan itu seperti ada gap, nggak Hmm. nyambung kata bapaknya kayak gitu. Nah, beberapa pelamar itu bisa dengan lancar menceritakan rencana studi, tapi mereka kesulitan untuk merangkai cerita itu dengan penjelasan yang logis tentang bagaimana mereka kelak dapat berkontribusi. Jadi, step-stepnya itu mungkin yang mereka itu nggak bisa, how to-nya itu tidak bisa, apa ya, diceritakan dengan runtut gitu. Nah, ini ada contohnya. Ada yang ingin belajar tentang renewable energy dan kelak ingin berkontribusi membangun infrastruktur renewable energy itu untuk melistriki Indonesia bagian timur. Ketika ditanya caranya bagaimana, dia bilang akan membuat perusahaan RE atau renewable energy dan membangun pembangkit-pembangkit mikrohidro di sungai-sungai di pedalaman Papua dan Maluku. Lalu dengan itu dia bisa melistriki desa-desa.
Nah, kata bapaknya, oh come, oh come on boys, sebaiknya kalian turun ke bumi dan melihat realitas yang ada, kata bapaknya gitu. Itu sih. Jadi kayak kata kata bapaknya tuh intinya kalau self esteem tinggi yang tidak diikuti dengan kontekstualisasi hanya aksesoris tidak bermakna. Itu menurutku ini sih. Wow. Menurutku itu akhirnya tuh jadi apa ya? eh Batas kehati-hatian untuk aku gitu. Akhirnya aku tuh kayaknya habis baca tentang ini tuh aku langsung baca lagi esaiku deh. Serius, aku kayak ya Allah aku dulu muluk-muluk gak ya gitu. Tapi aku kalau baca esaiku saat itu juga beberapa yang menurutku muluk-muluk sih. Maksudnya kan semuluk-muluknya itu apakah aku masih bisa achieve gitu loh. Aku merasakan ketakutan itu. Ini ada Hmm. Mita bertanya, boleh nggak sih kalau kita daftar beasiswa dan rencana kontribusinya itu nggak relate sama jurusan yang akan kita ambil? Mau dengar cerita Kak Nabila sama Kak Lisa dong, pas daftar sampai sekarang keterima itu gimana? Dir dulu mungkin? Kalau tentang nggak relate sama jurusan yang akan kita ambil, sebenarnya ada sih kan beberapa yang kayak gitu kondisinya. Benar. Beberapa beberapa award itu ada yang seperti itu gitu. Dan akhirnya memang dibalikin lagi eh, bentuk kontribusi dan gambarannya mereka seperti apa. Tapi note-nya adalah ada benang merahnya gitu. Jadi biasanya eh siapa ya? Bentar. Aku mencoba mengingat-ingat. Oh, ini. Ada kenalanku yang dari hukum, anak hukum, terus dia ngambil di ilmu keluarga dan anak. Nah, dia beda banget tuh kan. Tapi dia menarik benang merahnya adalah eh, dia sebelumnya di bidang profesionalnya di hukum itu banyak mengambil kasus-kasus tentang kekerasan anak gitu. Akhirnya dia merasa ada kebutuhan tentang ilmu keluarga dan anak. Terus itu tadi yang aku cerita temanku yang dari company, dia dari marketing karena dia ngerasa butuh untuk memberikan informasi yang benar tentang kesehatan anak dan lain-lainnya supaya orang membeli produknya, tapi dengan informasi yang tepat, dia akhirnya belajar ilmu perkembangan anak gitu. Itu kan sebenarnya kalau dipikir kayak wah jauh banget, tapi tetap ada benang merahnya di situ. Nah, mungkin kalau misalnya dibalikin ke cerita Mita tadi, eh, bisa aja sih kita coba kayak merenung, berkontemplasi. Misalnya, oh Mita sekarang bidangnya mungkin apa aku nggak tahu persisnya ya. Kalau misalnya kita ngelihatnya kan Mita ini sangat concern bidang-bidang di media. Tapi sebelumnya dari anak biologi, apa benang merah di situ yang akhirnya menurut Mita tuh bisa ditarik benang merahnya gitu. Jadi tetap nggak jauh dan bener-bener masih kelihatan, oh iya ya sebenarnya realistis kok gitu. Sebenarnya kayaknya tim penilainya, kalau misalnya kita bahas beasiswa ya, tim penilainya beasiswa tuh juga butuh ini realistis atau enggak sih yang ditulisin atau yang diinginkan gitu kan. Itu. Terus kalau misalnya cerita, gimana nih Lis? Cerita aja. Cerita menarik sih yang tadi Dir bilang itu note-nya yang aku garis bawahi di kepala aku akhirnya oh iya benang merah gitu karena emang kayak gini aku dulu itu kan SMK-nya multimedia kemudian tiba-tiba masuk ke PAUD gitu kan. Hmm. Kan kayak jelek banget tapi ternyata ketika di PAUD itu ada benang merah tadi oh di PAUD itu butuh untuk buat media untuk anak. Nah karena aku sudah terpapar sekolah multimedia 3 tahun. Jadi basic-basicnya sudah dapat di situ gitu. Itu sih yang apa namanya aku rasa apa ya terjadi ke aku gitu. Terus kalau ditanya terkait ini pertanyaan Mita, boleh atau enggak? Kalau menurutku pribadi ya, boleh karena kontribusi itu kan bisa lintas bidang ya sebenarnya. Kayak Iya.
em, aku sendiri misalkan di PAUD gitu, aku pengen ke guru-gurunya itu mereka itu skill mengajarnya itu meningkat dengan bantuan teknologi. Nah, katakanlah aku pengen buat apps gitu kan. Apps ini tuh jadi core produk untuk bisa bantuin guru-guru itu meningkatkan keterampilan atau meningkatkan pengetahuannya. Nah, aku kan nggak bisa coding, tapi kan aku bisa collab sama lintas bidangku yang bisa coding gitu. Kalau menurutku sih selama itu relevan dengan uh, core value yang kita pegang, menurutku nggak apa-apa sih ya, kayak gitu. Dan banyak kok yang sudah Mm-mm. berhasil melakukannya gitu. Jadi nggak apa-apa banget karena itu tadi sih note dari Lisa, kontribusi itu bisa sangat banyak. Jadi sebenarnya kan keilmuan apapun yang kita pilih itu pada dasarnya lebih ke memperkaya bantuan apa yang bisa kita lakukan gitu nantinya. Aku menilai akhirnya ke situ sih kalau kita bahasnya tentang keilmuan yang mau diambil ya. Mm-mm. Itu. Terus Kayak kalau sebenarnya kalau awal cerita dari awal sampai keterima itu mungkin tadi sebenarnya udah sempat kusinggung sedikit ya. Kepikiran daftarnya udah lama, tapi realisasinya baru-baru. Dan apa? eh aku berusaha mengembalikan. Oh ya, selain kontribusi itu momen untuk refleksi, aku menilai kontribusi itu juga cara kita untuk berani gitu. Hmm. Sebelum sebelum akhirnya mendaftarkan diri di LPDP, aku berpikir, oh mungkin ini saatnya untuk memberanikan diri ya, toh meskipun saat itu masih ilmuannya masih cetek ya. Maksudnya gelar sarjana tuh masih keilmuan dasar gitu kan. eh Menurutku kita membuat sesuatu atau apa berusaha memberikan daya ke orang lain itu nggak harus dengan hal yang wah gitu kan, karena kita memberikan daya itu juga membantu orang untuk berdaya, jadi bisa aja sebenarnya kita dikuatkan sama mereka yang kita berikan gitu. Itu sih, jadi eh, akhirnya lagi-lagi nggak muluk-muluk, tapi asalkan yang kita memberi untuk memberi gitu. Jadi orang apa kita dapat sesuatu itu kita berikan ke orang, orang itu bisa memberikan lagi ke yang lain gitu sih. Kalau kalau prosesnya sih apa ya apa apa bagian dari prosesnya? Ntar aku mengingat-ingat. Hmm, apa teman-teman juga mungkin udah sempet tahu lah ya di sosial media kan juga banyak kalau untuk tahapan-tahapannya seperti apa. Menurutku kalau dari persiapan itu sih persiapan diri, menyadari value karena itu bakal kebahas terus sampai misalnya kita wawancara. Bukan cuma pas nulisin esainya gitu kan. Bener. Jadi pas wawancara tuh mungkin juga yang dilihat selain oh ini yang ditulisin realistis enggak, tapi juga eh, interviewer tuh bakal melihat sepercaya diri apa sih ini orang-orang gitu. Bener-bener. Nah, itu akan terus digali dari penulisan esai sampai ditanya apa yang membedakan kamu dengan orang lain. Nah, itu kan akhirnya ini ya apa balik ke kita diminta untuk memahami apa sih nilainya kamu gitu. Benar. Gimana Mita? Ada tanggapan? Apakah jawaban kita tidak menjawab? Takut. Terjawab kok, Mbak. Ini seru banget. Tadi Mbak Lisa kan sempat mention ya kayak pernah ditanya kayak apa kelebihan diri kamu dibanding orang lain gitu kan. Nah, pas kita kayak ditanya kayak gitu itu kita tuh harus jawab apa Mbak? Karena kalau misalkan kita mm,
kayak nyebutin inian kita gitu, kelebihan-kelebihan kita, ntar dikira over pede gitu nggak sih atau gimana gitu. Tapi kalau kita ntar kayak merendah, ntar kayak dikira kayak, wah kayak kok meragukan kayak gitu. Nah kita tuh kayak harus jawab apa kalau gitu, karena dari pertanyaannya kan kayak dibandingkan orang lain gitu kan, udah ada patokannya kayak gitu. Nah kita tuh harus kayak jawab gimana tuh Mbak? Kayak memancing gitu ya. Mm-mm. Pertanyaannya menjebak. Mm-mm. Aku dulu tuh jawabanku tuh aku sajikan dalam analogi, Mit. Jadi gini, em, ketika kita ketika saya dan orang lain sama-sama diburu waktu untuk naik ke tingkat tertentu di satu gedung, ketika orang lain bisa jadi pilih lift, saya akan lebih pilih naik tangga karena saya nggak masalah meskipun berkeringat barang kan lebih banyak loh kalau kalau naik tangga itu kan kita berkeringat nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi saya akan tetap memilih jalan itu dibandingkan naik lift. Kenapa? Karena saya nggak pingin menyanyiakan setiap detik menunggu di lift itu yang saya nggak tahu saya akan masuk di detik keberapa, menit keberapa. Dibandingkan itu, saya lebih baik bekerja lebih ekstra, tapi untuk memastikan bahwa saya sampai di tujuan itu tepat waktu. Aku bilang gitu ke pewawancaranya. Jadi aku menyajikan apa ya, cerita analogi gitu. Karena em, menurutku dengan menyajikan analogi akan ada gambaran lebih jelas gitu. Oh, aku ini sosoknya seperti apa gitu. Karena aku setelah kayak aku gali-gali gitu ya, aku tuh ini loh kayak orangnya tuh nggak apa-apa susah duluan, asalkan setelah itu tuh eh, ada apa ya hal-hal baik yang menyertai kayak entah memberi manfaat ke orang lain, entah akhirnya aku sendiri yang enggak kesusahan kayak gitu sih. Kalau Dir Loh, gimana? Aku, aku agak lupa sih, tapi saya ingatku pokoknya aku mention ke orang yang nggak mau rugi gitu. Jadi aku agak lupa detailnya aku bilangnya gimana. Ketika apa? Karena aku orang yang nggak mau rugi, jadi kalau misalnya eh, ada kesempatan akan berusaha aku ambil gitu. Kurang lebih sederhananya kayak gitu waktu itu yang aku sampaikan. Itu tuh menurutku ini loh yang pengen diketahui sama apa sih namanya pewawancaranya itu lebih ke bagaimana kamu mempertahankan dirimu gitu ketika dibandingkan dengan orang lain atau kayak kan gitu kan kayak apa bedanya kamu sama orang lain kayak pertanyaannya tuh kayak berusaha kepercayaan diri kita sampai di mana sih gitu tapi tentunya ya itu tadi ya secukupnya saja. Jangan sampai over. Ada pertanyaan dari Kak Laila. Kak, tentang pengabdian 2N+1, itu apakah nanti setelah lulus juga terus dipantau sama LPDP? Terkait udah kontribusi apa aja? Kayak LPS waktu studi mungkin laporan perkembangan studi gitu ya? Dir dulu deh mungkin ada ini. Aku baru guys mengajukan kelulusan, jadi Oke. jadi sepertinya itu akan bisa dijawab oleh Lisa gitu, karena aku juga penasaran. Hmm, iya sih, itu pertanyaanku juga teman-teman setelah mensubmit laporan kelulusan di LPDP itu yang sempet was-was apakah aku harus mengembalikan kelebihan dana hidup gitu ya. Jadi sebenarnya 2N+1 tuh nggak ada tolak ukurnya dari LPDP. Yang jelas adalah tolak ukurnya selama kita tidak pergi ke luar negeri. Hmm. Kecuali Tapi untuk ada kecuali untuk ini kan biasanya untuk lanjut lanjut juga kan, dan itu harus dibiayai PDP juga. em, yang mana Dir? Yang Apa seingatku di buku pedoman tuh ada keterangannya. Di buku pedoman apa waktu itu pas ini ya, pas kayak apa sesi apa sih? Kayak informasi gitu loh dari LPDP-nya langsung. Mm-mm.
Kenapa? Gimana? Apa? Memang nggak ada sampai sekarang kayaknya nggak ada bentuk evaluasinya gitu kan. Kita harus ngisi LPS atau kayak gimana. Tapi waktu itu disampaikan semisal memang ada keperluan ke luar negeri tapi dengan catatan lanjut studi nggak apa-apa. Jadi pengabdiannya itu diakumulasi nanti habis pulang. Benar, benar. Maksudku tuh kayak kalau di dalam negeri sejauh ini tuh nggak ada kayak diminta laporan ngisi kamu bulan ini sudah pengabdian apa gitu, nggak ada Udah. gitu. Yang jelas adalah keberadaan kita saat ini di Indonesia dan tidak pergi, maksudnya tidak berdomisili ke luar negeri. Tapi soalnya kalau berdomisili di luar negeri kan kita ada track apa ya, bisa dilacak di visa, terus di keimigrasian kayak gitu kan. Pokoknya selama tidak meninggalkan negara Indonesia dengan tujuan bekerja atau menetap di luar itu termasuk dihitung kontribusi. Termasuk kita tidur di rumah aja itu kontribusi. Iya kan kontribusi kan untuk diri sendiri juga benar. Betul. Untuk orang-orang sekitar yang kita ini ya berikan manfaat, manfaat mencuci piring, manfaat menyapu. As simple as that. Iya. Iya, Iya. sesimpel itu sebenarnya. Eh, Cuma memang apa PDP itu sangat dinamis, dinamisnya itu benar-benar Bener. sedinamis itu gitu. Mm-mm. Jadi Bisa beda beda tahun, beda isi buku panduan. bukan cuma itu kayak apa persyaratan tahun ini aja, tahun 2025 ini persyaratan batch 1 batch 2 aja beda Bener. Mm. itu. Jadi apa namanya? Pastikan pastikan aja sih sering-sering pantau kalau memang ternyata nanti sudah menjadi aware gitu terus tiba-tiba ada perubahan ternyata kudu laporan juga nih habisnya gitu. Oh Nah, iya. itu Iya, iya Kak Laila. Saya dulu juga lulus tuh overthinking gitu kan. Ini saya mau overthinking kemana setelah dan ini? lulus Kayak itu adalah kita semua. overthinking is every day. Apalagi sekarang dengan sosmed di mana-mana gitu ya. Hmm. Oke, ini sudah 19.30 teman-teman. Nanti kalau em, sebentar saya tutup dulu deh ya. Oke, baik. Ini kan sudah menunjukkan pukul 19.30, maka berakhir sudah segmen hari ini teman-teman. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Nabila atas pemaparannya yang begitu menggugah dan penuh makna. Saya jadi banyak belajar hal baru juga gitu kan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir malam hari ini dan menyimak dengan sangat antusias. Hari ini sebenarnya kita nggak cuma mendengarkan cerita ya, tapi juga sebenarnya menyerap semangat. Jadi masing-masing teman-teman yang datang hari ini tuh membagikan semangatnya secara virtual gitu. Terus kita tadi juga jadi belajar bahwa sebenarnya rencana kontribusi itu lahir secara murni dari kegelisahan yang kita amati di keseharian. Mengamati hal-hal paling dekat dengan kita. Dan yang penting tidak boleh dilupakan adalah terukur gitu ya. Jadi Ya. jangan sampai eh, membuat rencana studi yang ketika ditanya how-nya itu masih bingung step-stepnya seperti apa gitu. Semoga sesi ini bisa menjadi titik nyala ya bagi kita semua untuk terus bergerak, berjejaring teman-teman dan berkontribusi dari ruang masing-masing. Apapun bentuknya gitu ya. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan lanjutan setelah ini atau ingin berdiskusi, nah bisa standby di grup dan ikuti sosmednya Nyala Daya di Instagram. Nantikan kegiatan-kegiatan lain. Saya Lisan Romalydia, mohon pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap nyalakan daya kita dan terus menebarkan manfaat dan jadi bagian dari perubahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Lisa dan teman-teman. Kita sambil foto dulu kali ya. Oh iya boleh. Satu, dua, tiga. Oke, sehat-sehat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.
Terima kasih kembali. Oi. Udah.